Di suatu masa yang seolah tak tercatat dalam buku sejarah manapun, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur, penuh warna, dan terlalu damai sampai para penjaga gerbang pun tertidur saat bertugas. Namanya, Kerajaan Tikus Gelandangan. Jangan tertipu oleh namanya. Tak ada satupun tikus yang jadi gelandangan di sini. Justru para manusia yang kadang-kadang nyasar jadi gelandangan, gara-gara harga rumah melambung seperti layang-layang lepas dari benang. Raja kerajaan ini, Sri Baginda Raja Gulana bin Gemuk bin Gagal Diet, dikenal sebagai pemimpin yang gemar membagikan teka-teki. Dia percaya bahwa teka-teki lebih ampuh daripada pidato atau hukuman cambuk. Jika rakyat marah, ia beri teka-teki. Kalau pejabat korup, diberi teka-teki. Bahkan saat ratu marah karena lupa ulang tahun, ia hanya tersenyum dan berkata, "Wahai permaisuri, coba tebak, apa yang bisa kau lupakan tapi tetap kena semprot?" "Ya, ulang tahunmu." Sayangnya, ada satu hal yang bahkan teka-teki tak mampu selesaikan, premanisme. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba bermunculan sekelompok preman yang penampilannya lebih mewah daripada para bangsawan. Mereka memakai kacamata hitam, sepatu kulit buaya, dan membawa tongkat, bukan untuk berjalan, tapi untuk menunjuk siapa saja yang harus bayar uang keamanan. Mereka menamakan diri geng. "Kami cuma menjaga ketertiban tapi minta upah gede," disingkat menjadi Gengtmuk. Setiap hari mereka mondar-mandir di pasar, pelabuhan, bahkan sekolah, meminta sumbangan sukarela yang wajib dibayar. Rakyat mulai resah. Bahkan kambing pun takut keluar kandang, khawatir dipalak saat hendak makan rumput. Maka rakyat pun berdemo. Tapi tak seperti demo biasa. Demo ini luar biasa. Rakyat membawa spanduk bertuliskan, "Rakyat merdeka dari preman gaya sultan. Hapus uang keamanan. Kami butuh uang untuk sarapan. Raja, kami lapar. Tapi kami takut dipalak." Abu Nawas, yang biasanya sibuk tidur siang atau membaca buku berjudul "Cara Menjadi Bijak Tanpa Harus Bangun Pagi", ikut turun ke jalan. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Rakyat lapar, preman kenyang. Rakyat takut, preman garang. Raja diam. Kami datang." Seketika, semua mata tertuju padanya. Kamera, maksudnya para pelukis istana, segera mulai melukis momen itu untuk dokumentasi. Raja Gulana bin Gemuk bin Gagal Diet segera mengadakan rapat darurat. Para penasihat kerajaan datang tergopoh-gopoh. Ada yang masih pakai sandal sebelah, ada yang masih ada daun selada di giginya. "Wahai rakyat beta," ujar sang raja, duduk di singgasana empuk yang katanya terbuat dari kapas impor. "Beta telah mendengar keluhan kalian. Maka, seperti biasa, beta akan mengadakan teka-teki." Rakyat langsung, "Yah!" "Tunggu dulu," sahut Abu Nawas. "Teka-teki apa yang kau maksud, wahai raja? Apakah ini untuk mengalihkan isu atau betulan solusi?" Raja tersenyum lebar. "Beta tak pernah main-main dengan teka-teki. Siapa bisa menjawab teka-teki ini, maka akan diberi wewenang membasmi premanisme." Semua terdiam. Raja pun berkata, "Inilah teka-tekinya. Ada satu benda yang makin kau jaga, makin sering hilang. Tapi kalau kau buang, dia malah datang. Apakah itu?" Siapapun yang bisa menjawab, akan jadi pemimpin tim pemberantas premanisme. Rakyat mulai menggaruk kepala. Para pejabat mulai gugup. Mereka takut Abu Nawas menjawab lagi seperti dulu-dulu. Dan memang benar. Abu Nawas mengangkat tangan dan menjawab, "Itu adalah rasa percaya." Raja tercengang, lalu tertawa, lalu meneteskan air mata sambil tertawa lagi. "Betul sekali, Abu Nawas. Tapi bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas menjawab, "Karena saya baru saja kehilangan percaya bahwa kerajaan ini bisa aman tanpa dipalak dulu." Setelah menjawab teka-teki raja dengan tepat, Abu Nawas resmi ditunjuk sebagai
Ketua Operasi Pemberantasan Preman Tanpa Kekerasan Tapi Penuh Kelicikan. Jabatan yang panjang itu disingkat menjadi Kopkel, yang jika dibaca cepat bisa bikin lidah keseleo. Namun, jabatan itu bukan hadiah, melainkan jebakan. Kenapa? Karena raja tahu satu hal. Menang teka-teki mudah, menang melawan preman, itu sih urusan kamu. Abu Nawas pun mengangguk. Tenang, Baginda. Saya tidak akan memakai kekuatan fisik. Saya akan memakai kebodohan preman sendiri untuk menjatuhkan mereka. Bagaimana caramu melakukannya? Tanya Perdana Menteri yang selalu membawa 2 ekor bebek kemana-mana. Entah kenapa. Abu Nawas hanya menjawab sambil tersenyum. Aku akan menyamar menjadi preman baru. Semua orang menatap Abu Nawas seolah dia baru saja bilang ingin menikah dengan kuda laut. Beberapa hari kemudian, muncullah sosok misterius di pasar. Tubuhnya dibungkus jaket kulit, memakai kacamata hitam besar, dan topi lebar yang menutupi wajahnya. Ia membawa tongkat, bukan untuk berjalan, tapi untuk menakut-nakuti pepaya yang terlalu murah. Siapa kau? Tanya seorang preman senior dari Gangmuk. Aku preman pindahan dari kerajaan gagal bayar utang. Jawabnya. Namku Bang Nau. Abu Nawas, alias Bang Nau, segera menarik perhatian. Ia menyebar gaya baru. Menarik uang keamanan, tapi langsung dikembalikan dengan bonus 1 pisang. Menagih iuran, tapi memberikan kwitansi dan surat ucapan terima kasih. Mengancam, tapi ancamannya malah bikin bingung. Contoh, bayar sekarang, atau nanti, kamu saya traktir bubur ayam tapi tanpa ayam. Preman-preman asli mulai bingung. Ini preman apa dermawan sih? Tapi Bang Nau cepat sekali naik pangkat dalam organisasi preman karena satu hal. Dia pandai bikin slogan. Premanisme adalah seni menakut-nakuti tanpa dipukul balik. Kalau bisa minta baik-baik, kenapa harus galak? Tapi kalau galak dapat duitnya 2 kali. Preman-preman lain makin kagum. Mereka bahkan mulai ikut Bang Nau dalam latihan preman bermoral, termasuk pelajaran. Cara merampas tanpa menyakiti perasaan. Cara memalak sambil memberikan motivasi pagi. Sementara itu, rakyat mulai heran. Para preman sekarang malah bantu menyeberangkan nenek-nenek, mencuci mobil gratis tiap Jumat, bahkan membuka jasa konseling. Curhat preman. Takut dipukul? Ceritain aja dulu. Ini aneh, kata si penjual tahu. Ini mistis, kata dukun kampung. Ini pasti kerjaannya Abu Nawas, kata raja. Raja pun mengutus mata-mata istana, bernama si pendek yang selalu ngintip, untuk menyelidiki. Tapi ia malah ketahuan dan dijadikan ketua panitia lomba kebersihan oleh preman. Sementara itu, Abu Nawas sedang mempersiapkan langkah pamungkas, membongkar struktur organisasi preman ke depan umum. Abu Nawas mengusulkan ke raja agar diadakan panggung rakyat anti-premanisme. Raja yang senang pamer, langsung setuju. Beta akan hadir. Tapi syaratnya, harus ada teka-teki lagi. Tentu saja, rakyat setuju. Karena mereka sudah rindu melihat raja bingung dengan jawaban Abu Nawas. Hari H pun tiba. Panggung dibuka dengan tari-tarian, lalu orasi, lalu tiba saatnya sang raja memberi teka-teki. Apa yang selalu dipegang, tapi tidak bisa disentuh? Apa yang bisa menyelamatkan orang, tapi juga menghancurkannya? Semua terdiam. Preman bingung. Rakyat bengong. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, kekuasaan. Raja terdiam cukup lama, lalu tertawa, benar lagi. Dan beta harap, kekuasaanmu sebagai pemimpin rakyat, tidak menghancurkan tapi menyelamatkan. Abu Nawas lalu mengeluarkan gulungan besar, daftar nama-nama anggota Gangmuk, beserta bukti iuran fiktif, peta lokasi markas, dan rekaman suara mereka saat karaoke menyanyikan lagu, Aku Preman Tapi Baik Hati. Semua bukti disiarkan lewat pengeras suara.
Rakyat bersorak. Preman-preman tidak bisa mengelak karena satu hal. Mereka rekam sendiri waktu latihan menyanyi. Setelah itu, Abu Nawas mengajak rakyat berpikir lebih dalam. Preman tidak selalu berotot besar, katanya. Kadang ia berpakaian rapi, duduk di gedung tinggi, dan memalak lewat tagihan yang tidak masuk akal. Rakyat mulai paham. Preman juga bisa bernama hoaks, penguasa media, orang yang sebar fitnah di media sosial, bahkan pembuat aturan yang merugikan rakyat kecil. Seketika suasana sunyi. Kalau kita ingin dunia berubah, maka kita harus berpikir, berani bertanya, dan tentu saja, sesekali tertawa. Di akhir perayaan, Abu Nawas memberikan teka-teki balasan untuk raja. Wahai baginda, apa yang tak bisa dibeli, tapi selalu dibayar? Yang tak bisa dijual, tapi selalu jadi bahan tawar-menawar. Raja termenung. Ia berjalan ke depan panggung. Semua rakyat menunggu. Lalu ia berkata pelan, "Itu adalah hati nurani." Seluruh lapangan hening. Lalu perlahan, semua orang tepuk tangan. Bahkan kambing pun ikut mengembik dalam nada mayor. Setelah semua drama dan tawa, kerajaan kembali damai. Tapi Abu Nawas tahu, dunia tak pernah benar-benar bebas dari premanisme. Karena selama masih ada yang diam saat ketidakadilan terjadi, preman akan selalu punya tempat. Tapi setidaknya, untuk kali ini, kita bisa tertawa dulu. Dan entah kapan lagi, raja akan muncul membawa teka-teki, dan Abu Nawas akan menjawab sambil mengedipkan mata. Karena di dunia yang terlalu serius, Abu Nawas tetap jadi alasan untuk kita tertawa. Hari-hari berlalu damai pasca tertangkapnya para preman konvensional. Tapi seperti yang biasa dikatakan Abu Nawas, jika satu preman pergi, dua preman online akan muncul. Dan benar saja, kini muncul premanisme versi baru, preman digital. Mereka tidak nongkrong di sudut pasar, tapi di dalam jaringan internet kerajaan. Muncul akun-akun anonim dengan nama seperti Preman Banget 123, Gak Setuju Tapi Ngamuk, Buzzer Ikan Paus, Kami Cinta Preman Asal Kami. Mereka menyebar hoaks, menyerang akun-akun rakyat yang mengeluh harga kebutuhan naik, dan menawarkan jasa pencitraan digital ke para bangsawan. Ini lebih mengerikan dari preman pasar, kata Abu Nawas. Karena yang ini pakai kata-kata, bukan tongkat. Raja bingung. Hoaks kok lebih cepat dari kebenaran? Raja pun panik saat melihat berita viral. Berita itu dibumbui dengan foto editan raja berdansa dengan seekor itik yang mengenakan mahkota kecil. Netizen kerajaan langsung membuat tagar, "Itik for Queen." Abu Nawas dipanggil ke istana. "Apa maksud semua ini?" tanya raja gusar. "Beta bahkan alergi bulu bebek." Abu Nawas menjawab, "Begitulah dunia sekarang, Baginda. Satu fitnah bisa menarik keliling dunia sebelum kebenaran sempat pakai sandal." Raja menyeka peluh, lalu berujar, "Abu Nawas, berikan aku teka-teki. Aku butuh arah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Apa yang semakin besar jika dibagi, dan semakin kecil jika disimpan sendiri?" Raja berpikir. Perdana Menteri menawarkan jawaban, "Dompet." "Bukan," sahut Abu Nawas. Jawabannya, "Pengetahuan." Langkah gila Abu Nawas membuat preman digital beretika. Abu Nawas menyusun rencana. Ia menciptakan sistem baru, Gerakan Cerdas Tanpa Hoaks dan Santun Beropini, atau disingkat GCTHSB, yang tetap saja bikin orang ngiler karena mirip nama bakso. Ia rekrut para mantan buzzer yang tobat, komentator galak yang sudah insaf, dan penulis status nyinyir yang kini kuliah psikologi. Mereka dilatih untuk membuat postingan yang mengandung makna, bukan makian. Menyebar fakta, bukan fitnah. Memberi emoji senyum, bukan emoji marah tanpa sebab. Hasilnya,
Jumlah hoaks menurun. Rakyat makin cerdas berdebat. Raja tidak lagi dituduh menikah dengan binatang. Kali ini malah dituduh mencalonkan diri jadi bintang film. Masalah baru, pemanasan global dan pesta uap. Namun tak lama, masalah lain muncul. Cuaca di kerajaan tikus gelandangan mulai kacau. Pagi panas seperti oven. Siang turun hujan es. Malam ada angin puting beliung membawa topi-topi rakyat. Ini pasti kiriman sihir, kata dukun. Ini pemanasan global, kata Abu Nawas. Dan kita semua bagian dari masalahnya. Ia menunjukkan data. Jumlah kerbau kerajaan yang kentut per hari terlalu banyak. Jumlah rakyat yang menebang pohon untuk bikin villa pribadi terlalu rakus. Jumlah orang yang buang sampah sembarangan lalu pura-pura amnesia banyak sekali. Raja pun shock. Lalu apa solusi kita? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum. Kita mulai dari hal paling kecil, seperti pikiran kita sendiri. Teka-teki penutup dari Abu Nawas. Pada malam terakhir perayaan, Hari Rakyat Bebas Preman dan Hoaks, Abu Nawas berdiri di mimbar dan menyampaikan teka-teki penutup. Apa yang bisa menyelamatkan dunia, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa dibeli di pasar? Semua rakyat terdiam. Seorang anak kecil mengangkat tangan dan menjawab, kesadaran. Abu Nawas tersenyum. Benar sekali. Karena selama kita sadar bahwa kita bagian dari dunia, maka kita tak akan tega merusaknya. Rakyat bertepuk tangan. Raja meneteskan air mata, lalu berbisik ke Abu Nawas, aku bangga padamu. Tapi, kau yakin kita bisa mengubah dunia hanya dengan teka-teki dan tawa? Abu Nawas menatap langit malam yang penuh bintang, lalu menjawab, kalau kita tak bisa mengubah dunia, setidaknya kita bisa membuatnya sedikit lebih waras. Bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas membuka warung kopi teka-teki di sudut ibu kota kerajaan. Di sana ia menyajikan kopi pahit tapi penuh makna, roti bakar berisi nasihat, dan tentu saja teka-teki gratis setiap hari. Pengunjungnya datang dari segala penjuru. Ada yang ingin tertawa, ada yang ingin berpikir, ada yang hanya ingin duduk tanpa ditanya kapan nikah. Abu Nawas menyambut semua dengan senyum. Karena bagi dia, dunia boleh penuh masalah, tapi selama manusia masih bisa tertawa dan bertanya, harapan akan tetap ada.